OTW menuju lokasi. Saya mohon semua peserta ke tempat yang tidak becek ini, Pak. Silahkan, Pak. Bagi bapak-bapak penjabat, ibu sekalian, merapat ke tengah ke tempat yang tidak becek, Pak, supaya bapak ibu sekalian mari geser ke sebelah kanan lagi, Pak. Mari bapak ibu merapat ke tengah ke tempat yang tidak becek, Pak. Silahkan, biar kapalnya tidak guling, Pak. Ya, geser ke kanan lagi, Mas, geser ke kanan lagi ke tempat yang ya. Ya, tolong teman dari Satpol PP kasih contoh di sebelah kanan supaya kelihatan barisannya rapi. Mohon izin. Dinas Pendidikan, Dinas Perkebunan, dari dinas yang lainnya, silahkan merapat ke tengah. Gerak. Lencang kanan. Gerak. Ayo segera menyesuaikan yang baru hadir. Bapak Ibu sekalian, saya informasikan bahwa kegiatan pada hari ini merupakan kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Kutai Timur kita laksanakan bersih seputaran polder. Kemudian hasil dari pembersihan itu sampahnya nanti akan ditimbang oleh Bank Sampah Jaya Sakti. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini akan dilaporkan ke Kementerian. Di folder Ilham Maulana pada hari ini menghadiri acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2025. Perhatian seluruhnya. Siap! Baik Bapak Ibu tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dihormati serta dihargai. Jadikan kami ya Allah bangsa yang senantiasa bersyukur dengan menjunjung sikap jujur dalam mengelola lingkungan di negeri ini. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami memohon kepadamu ya Allah akan keselamatan dalam beragama, kesehatan pada tubuh, penambah ilmu dan keberkahan rezeki, serta taubat sebelum mati dan rahmat di waktu mati dan keampunan sesudah mati. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kutai Timur. Di tengah. Yang terhormat Forkopimda yang hadir atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala OPD Kabupaten Kutai Timur atau yang mewakili.
yang terhormat Camat Sangatta Utara dan Sangatta Selatan atau yang mewakili, yang terhormat seluruh Kepala Desa Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan atau yang mewakili, yang terhormat pimpinan perusahaan, yang terhormat Forum Komunitas Pemerhati Lingkungan, terima kasih yang sudah hadir pada hari ini, serta seluruh sahabat lingkungan, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Hadirin yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan dan dapat berkumpul bersama dengan acara ini dengan waktu persiapan yang sangat-sangat singkat sekali. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2025 Kabupaten Kutai Timur tanggal 5 Juni 2025 yang ditindaklanjuti dengan aksi bersih. Bapak Bupati dan tamu undangan yang kami hormati, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2025 bertemakan Ending Plastic Pollution, yang artinya hentikan polusi plastik. Tema ini dipilih sebagai seruan global untuk menghentikan polusi plastik yang telah menjadi ancaman serius bagi bumi dan kehidupan kita, dan juga merupakan momen penting untuk merefleksikan kembali hubungan kita dengan alam serta langkah-langkah nyata yang telah dan harus kita ambil untuk menjaga kelestarian kehidupan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Kutai Timur menghadapi permasalahan sampah yang serius terhadap pengelolaannya. Bukan hanya di Kota Sangatta, tetapi sampai ke wilayah kecamatan dan tingkat desa. Pengelolaan sampah dengan konsep angkut buang ke TPA tidak lagi dianggap sebagai pengelolaan ke depannya. Ketika kita masih melakukan konsep yang sama, maka pemerintah kabupaten dianggap tidak melakukan pengelolaan sampah. Ini menjadi tantangan kita bersama, Bapak Ibu, yang harus kita hadapi dengan berkolaborasi. Permasalahan sampah tidak akan pernah selesai hanya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup saja. Tetapi peran dari kita semua ini menjadi sangat penting. Undang-undang kita jelas bahwa sampah yang dihasilkan menjadi tanggung jawab penghasil. Siapa penghasil itu? Kita semua, Bapak Ibu, makhluk hidup yang menghasilkan sampah. Jadi bukan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup atau bukan tanggung jawab Bupati. Dengan kolaborasi, inovasi, dan pola pikir, insya Allah krisis sampah Kabupaten Kutai Timur bisa kita tangani. Sebagai instansi yang bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan lingkungan, kami telah dan akan terus melaksanakan berbagai upaya strategis. Antara lain yang sudah kami lakukan, penguatan regulasi. Saat ini kita sudah punya perda, perbuk, undang-undang, tinggal bagaimana mengimplementasikan dari regulasi yang sudah ada. Kemudian sosialisasi dan gerakan sekolah nihil sampah ini akan kita canangkan ke depan. Mendorong pemilahan sampah dan pengolahan sampah berbasis sumber, ini menjadi salah satu target program pemilahan sampah dari sumber. Kemudian pengembangan bank sampah, mendorong penerapan teknologi pengelolaan sampah pada tempat pengelolaan sampah terpadu. Semula upaya ini kami laksanakan sebagai bagian dari dukungan terhadap visi Bapak Bupati Kutai Timur, menata Kutai Timur sejahtera untuk semua, dan terutama sejalan dengan program strategis Bupati.
Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2025, Kabupaten Kutai Timur tahun ini, Dinas Lingkungan Hidup mengagendakan beberapa kegiatan. Di antaranya apel serentak dan aksi bersih sampah yang kita laksanakan pada hari ini, serentak seluruh Indonesia. Lomba-lomba bertema lingkungan antara lain lomba kebersihan kantor, lomba bank sampah, lomba pembuatan vlog bertema sampah. Aksi menanam yang akan kita pusatkan di TPA Batota. Dan acara puncaknya berupa deklarasi pemilahan sampah berbasis sumber, sekaligus pemberian penghargaan lingkungan serta hadiah pemenangan lomba lingkungan. Dan seluruh pelaksanaan kegiatan dimulai pada hari ini, tanggal 5 Juni 2025 dan akan berakhir pada tanggal 28 Juni 2025. Bapak Ibu yang berbahagia, kami percaya hanya dengan partisipasi aktif semua pihak, pemerintah dan dunia usaha, krisis sampah ini bisa kita atasi. Dan Kutai Timur kami yakin bisa menjadi contoh daerah yang berkomitmen terhadap pembangunan berwawasan lingkungan, terhadap pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Pada kesempatan ini kami juga mengaturkan terima kasih kepada para pihak yang telah mensupport kegiatan kami. Antara lain ada PT Kaltim Primakol, PT GAM, Bayan Group, PT Telen, Pertamina, dan yang paling terpenting Hotel Victoria yang selalu mensupport acara kegiatan-kegiatan persampahan yang telah kami lakukan. Dan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang kami hormati, akhir kata kami mengajak seluruh masyarakat Kutai Timur untuk menjaga lingkungan kita, mulai dari rumah sendiri, kurangi sampah plastik, daur ulang, dan mari kita wariskan bumi yang lebih baik bagi anak cucu kita. Sekali lagi, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang telah berkenan hadir, demikian sambutan ini, kiranya apa yang kita selenggarakan senantiasa selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan insya Allah bernilai pahala. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi SE yang telah menyampaikan laporan terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan mendengarkan sambutan Bupati Kutai Timur kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ardiansyah Sulaiman MSI. Disilakan. Saya mohon maaf, bukan sambutan Bupati, tapi membacakan pidato Menteri Lingkungan Hidup yang jumlahnya 18 halaman dan akan saya bacakan semuanya karena ini amanat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Akan saya bacakan pidato Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 dengan tema Hentikan Polusi Plastik 5 Juni 2025. Yang saya hormati para menteri, para wakil menteri Kabinet Merah Putih, para pimpinan lembaga tinggi negara, para gubernur, wakil gubernur seluruh Indonesia, para bupati, wakil bupati seluruh Indonesia, para wali kota, wakil wali kota seluruh Indonesia, para duta besar negara sahabat, pimpinan lembaga swadaya masyarakat, dan sahabat lingkungan, para pelajar, para mahasiswa, serta seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang berlangsung di tengah krisis iklim yang telah bersama kita rasakan. Hari ini kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan tema Ending Plastic Pollution, sebuah seruan global untuk menghentikan polusi plastik yang telah menjadi ancaman serius bagi bumi dan kehidupan kita.
dan juga merupakan momen penting untuk merefleksikan kembali hubungan kita dengan alam, serta langkah-langkah nyata yang telah dan harus kita ambil untuk menjaga kelestarian ke depan. Saat ini bumi sedang mengalami 3 krisis global, yaitu climate change, biodiversity loss, and pollution. Perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan penipisan sumber daya alam, serta polusi. Secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Akibat 3 krisis global tersebut akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan seperti lingkungan, kesehatan, kehidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan. Seiring dengan aktivitas manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, kondisi bumi mengalami penurunan. Berdasarkan laporan UNEP, produksi plastik global tumbuh eksponensial dalam 10 tahun terakhir ini hingga lebih dari 400 juta ton pada tahun 2023. Selama kurun waktu 1954 sampai dengan 2017, ada 9,8 miliar ton plastik yang sudah diproduksi, dan dari jumlah tersebut 14% dibakar di fasilitas waste to energy dan kurang dari 10% didaur ulang. Sisanya 86% ditimbun landfill dan bocor ke lingkungan sebagai polutan yang mencemari ekosistem, baik ekosistem daratan maupun perairan. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa terdapat 9 sampai 14 juta ton plastik berakhir di lautan pada tahun 2020, dan jika tidak ada upaya sungguh-sungguh maka diperkirakan akan ada 23 sampai 30 juta ton plastik yang bocor ke lautan pada tahun 2040, dan bahkan ada sekitar 155 sampai 265 juta ton plastik yang bocor ke laut pada tahun 2060. Laporan Ellen MacArthur Foundation pada saat World Economic Forum 2016 menyatakan ada 8 juta ton plastik yang bocor ke samudra, setara dengan membuang muatan 1 truk sampah setiap menit. Jika tidak ada aksi yang dilakukan, diperkirakan meningkat menjadi 2 muatan truk sampah setiap menit pada tahun 2030 dan 4 muatan truk sampah setiap menit pada tahun 2050. Dalam skenario business as usual, lautan akan berisi 1 ton plastik untuk setiap 3 ton ikan pada tahun 2025, dan pada 2050 akan lebih banyak plastik di lautan dibanding dengan ikan. Saudara-saudara yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama, Indonesia saat ini telah memasuki fase darurat sampah. Berdasarkan pada SIPSN tahun 2024, masih terdapat 22,17 juta ton sampah yang masih terbuang ke lingkungan, dan 54,44% sampah berakhir di TPA yang masih berstatus open dumping. Tahun 2028 diperkirakan seluruh TPA di Indonesia tidak akan mampu lagi menampung sampahnya jika pengelolaannya masih bersifat business as usual. Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, pada tahun 2023 jumlah timbunan sampah di Indonesia sebesar 56,63 juta ton, dengan jumlah timbunan sampah plastik sebesar 10,8 juta ton. Dengan tingkat pengelolaan sampah sebesar 39%, maka terdapat 6,6 juta ton sampah plastik yang tidak terkelola, yaitu yang ditimbun di TPA open dumping, dibakar secara terbuka, dan dibuang ke lingkungan, baik ekosistem daratan maupun ekosistem perairan. Jumlah timbunan sampah plastik meningkat di perairan.
jumlah timbunan sampah plastik meningkat signifikan dari 11% pada tahun 2020 menjadi 19,23% pada tahun 2023. Jika tidak ada upaya luar biasa untuk membatasinya, maka diperkirakan pada tahun 2050 jumlah sampah plastik akan mencapai 50% dari seluruh jenis sampah di Indonesia. Sumber utama sampah plastik berasal dari kemasan, wadah, dan kantong belanja dengan proporsi 40%. Dari hasil riset dan survei yang dikoordinasikan UNEP dan dilakukan di beberapa lokasi samudra dan laut, terdapat beberapa dampak buruk yang ditimbulkan oleh keberadaan sampah plastik di laut, antara lain: A. Merusak ekosistem laut dan pantai. B. Mengancam kesehatan dan nyawa manusia, terutama nelayan. C. Melukai dan membunuh biota laut seperti terumbu karang, ikan, penyu, kura-kura, dan burung laut. D. Membahayakan keselamatan pelayaran. E. Merusak estetika laut dan pantai. F. Menurunkan daya saing kawasan destinasi wisata pantai dan laut. Dari aspek ekonomi, sampah plastik di laut dapat menimbulkan dampak serius seperti: A. Meningkatnya biaya pengelolaan sampah, biaya kesehatan, pemrosesan akhir di daerah-daerah yang berada di pesisir. B. Menurunnya pendapatan destinasi wisata pantai dan laut. C. Meningkatnya biaya operasional pelayaran dan penangkapan ikan akibat kerusakan alat dan mesin dan kapal. D. Menurunnya pendapatan nelayan akibat turunnya jumlah tangkapan ikan. Dari sudut pandang pengelolaan sampah yang berkelanjutan, yaitu pengelolaan sampah yang integrated dari hulu ke hilir, berlandaskan prinsip pengurangan di sumber, menempatkan sampah sebagai sumber daya, dan meminimalkan dampak buruk bagi lingkungan hidup dan kesehatan. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah, maka mengandalkan pengelolaan sampah plastik di hilir saja tidak akan pernah mampu mengatasi persoalan sampah plastik ketika produk dan kemasan produk diproduksi dan dijual sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk dikonsumsi sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan dampak terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Jika tidak ada perubahan dari prinsip mass consumption and production menjadi produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, maka produk dan kemasan tersebut akan terus membanjiri pasar tanpa kendali, sehingga sekuat apapun kapasitas pengelolaan sampah di hilir tidak akan pernah mampu menangani timbulan sampah produk dan kemasan dengan jumlah yang masif. Ketika bak tidak lagi mampu menampung air yang mengalir dari keran, solusi paling jitu adalah menutup kerannya. Jadi solusi jitu dan komprehensif mengatasi persoalan sampah plastik adalah dengan mengombinasikan pendekatan di hulu dengan pendekatan di hilir. Saat ini pemerintah melalui KLH, BPLH sedang berupaya keras mengatasi dan menuntaskan persoalan sampah di sisi hilir, antara lain memberikan sanksi berupa paksaan pemerintah kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang mengoperasikan 343 unit tempat pemrosesan sampah akhir atau TPA dengan sistem pembuangan terbuka atau open dumping, memandatkan pemerintah kabupaten kota untuk menyusun peta jalan penuntasan pengelolaan sampah dengan pendekatan dari hulu ke hilir, merekomendasikan peningkatan alokasi anggaran pengelolaan sampah di daerah dari rata-rata 0,6% menjadi 3% dari total APBD, memfasilitasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi sumber energi di 33 kota dengan jumlah timbunan sampah setara atau lebih dari 1.000 ton per hari, merevisi dan menguatkan beberapa regulasi pengelolaan sampah, meningkatkan kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha untuk menuntaskan sampah secara mandiri, membangun pilot proyek pengelolaan sampah yang integrated di Jakarta dan di Bali, serta melaksanakan pendampingan
dan pembinaan teknis kepada pemerintah kabupaten kota dalam merencanakan dan melaksanakan peta jalan penuntasan masalah sampah di daerah. Melengkapi kebijakan dan program pengelolaan sampah di hilir yang sedang berjalan, pemerintah melalui KLH atau BPLH mengambil langkah kebijakan dan program pengelolaan sampah di hulu antara lain: melaksanakan program komunikasi, informasi, edukasi guna meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam urusan sampah, memperkuat regulasi dan tata laksana kewajiban produsen dalam pengelolaan sampah, memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelarangan dan pembatasan secara bertahap penggunaan plastik sekali pakai, menghentikan impor sampah plastik untuk bahan baku daur ulang dengan fokus pada suplai bahan baku daur ulang plastik dari dalam negeri, serta merekomendasikan pelarangan dan pembatasan impor virgin plastik atau primary plastik kepada Menteri Perdagangan sebagai langkah meningkatkan kebutuhan plastik daur ulang di dalam negeri. Saya mendengar bahwa pihak industri plastik menolak untuk mengurangi produksi plastik polimer sebagai bahan baku pembuat produk plastik. Maka sebagai perwujudan mencapai target SDG ke-12 atau Responsible Consumption and Production, sudah sepantasnya pihak industri plastik bertanggung jawab untuk mengurangi dan menghentikan secara bertahap produksi dan distribusi produk plastik yang menimbulkan dampak serius bagi lingkungan hidup dan kesehatan serta menjadi beban berat bagi penanganannya di daerah, yaitu produk plastik yang dirancang hanya sekali pakai dan untuk dibuang, serta sulit atau tidak dapat didaur ulang seperti kantong belanja, kemasan sachet dan pouch, botol, kontainer, wadah styrofoam, sedotan atau pipet, sendok, garpu, gelas, piring, dan pengaduk minuman atau steril. Industri plastik dan pelaku usaha jasa yang menggunakan plastik tersebut harus beralih kepada produk plastik yang dirancang ramah lingkungan sehingga mudah digunakan ulang, mudah diisi ulang, mudah dikembalikan, mudah didaur ulang, dan tahan lama untuk digunakan. Mereka wajib bertanggung jawab untuk menarik dan mengumpulkan kembali produk plastik pasca konsumsi untuk digunakan ulang, diisi ulang, dan didaur ulang. Dengan menggabungkan pendekatan hulu dan hilir sebagaimana disampaikan di atas, maka pemerintah Indonesia memiliki posisi yang jelas dan tegas dalam upaya menghentikan polusi plastik di dalam negeri dengan tetap mempertimbangkan national capabilities and circumstances. Posisi tersebut dapat menjadi modal yang penting di dalam perundingan internasional legally binding instrument on plastic pollution yang harapannya akan disepakati dan disetujui pada putaran terakhir INC 5.2 yang akan dilaksanakan di Jenewa, Swiss pada tanggal 5-14 Agustus 2025 mendatang. Saudara-saudara yang saya banggakan, peran pemerintah daerah dalam mengatasi polusi plastik kepada para gubernur, bupati, dan wali kota, gerakan kampanye kendalikan plastik sekali pakai di pasar, pertokoan, sekolah, perkantoran, tempat ibadah, dan fasilitas umum. Ajak masyarakat dalam aksi gerakan budaya Indonesia bersih sampah setiap bulan. Komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup atau BPLH akan: 1. Memperkuat insentif bagi daerah yang berprestasi dalam pengelolaan sampah. 2. Meningkatkan pendampingan teknis dan pendanaan melalui dana alokasi khusus lingkungan hidup. 3. Memperketat pengawasan terhadap industri yang tidak mematuhi aturan pengolahan limbah dan sampah plastik. Saudara-saudara yang saya cintai, saya ingin mengajak seluruh hadirin, khususnya generasi muda Gen Z dan Gen Alpha, mari jadikan bagian dari solusi
dan pelopor gaya hidup minim plastik. Jadi peneliti, inovator, aktivis, atau bahkan wirausaha lingkungan. Kalian bukan generasi penonton, tetapi generasi pelaku perubahan. Saya mengajak kalian, para generasi muda, untuk membangun gerakan penyadaran publik melalui budaya dan perilaku minim sampah dengan cara antara lain: A. Biasakan ambil makanan secukupnya dan habiskan, jangan sisakan makanan. B. Biasakan belanja apa yang dibutuhkan dan diperlukan, bukan yang diinginkan. C. Biasakan bawa kantong belanja sendiri, tolak kantong belanja plastik. D. Biasakan minum tanpa sedotan, tolak sedotan plastik. E. Biasakan bawa tumbler, hindari beli minuman dalam kemasan. F. Biasakan bawa sapu tangan atau handuk kecil, hindari pakai tisu. G. Biasakan bawa alat makan dan minum guna ulang, tolak alat makan dan minum sekali pakai. H. Biasakan hidangkan makanan dengan cara prasmanan, hindari hidangan makanan dalam kotak. I. Biasakan bawa wadah sendiri ketika beli makanan, tolak wadah styrofoam. Dan J. Mengkomposkan sisa makanan di rumah atau lingkungan sendiri. Mari kita jadikan momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini sebagai titik balik untuk aksi nyata, bukan sekedar seremonial. Setiap langkah kecil kita, mulai dari mengurangi pemakaian kantong plastik, memilah sampah, hingga mendukung produk daur ulang, akan memberi dampak besar bagi generasi mendatang. Bumi tidak membutuhkan kita, tetapi kitalah yang membutuhkan bumi. Mari kita wariskan lingkungan yang sehat dan nyaman, bukan tumpukan sampah plastik. Terima kasih atas kerja keras dan komitmen Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Saya ulangi, salam lestari. Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Hidup, Dr. Hanif Faisal Nurofik SHUD MP. Terima kasih. Sedikit saya tambahkan, hari ini kita berada di polder. Saya mohon maaf, sudah lama nggak ke polder, tapi saya kaget airnya hilang. Ya, hari ini saya minta, sengaja tadi saya panggil PU Sumber Daya Air, segera ambil alih polder ini, buatkan UPTD pengelolaan polder oleh PUPR, terutama bidang SDA. Segera selesaikan. Kembalikan polder sebagaimana fungsi polder. Ya, yang lain-lain silahkan nanti lapor kepada UPTD kalau ingin memanfaatkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bupati Kutai Timur yang telah membacakan sambutan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Demikianlah apel peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada hari ini. Namun Bapak Ibu sekalian, Ekonomi seperti botol dan plastik nanti ditimbang oleh bank sampah. Silakan Bapak